Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi selamat datang Bro Ayung, selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor yang lagi-lagi akan diisi sama Bro Ayung yang mau berbagi cerita seperti episode-episode sebelumnya gitu. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan, gak usah pakai lama. Terima kasih, gak usah pakai lama ya. Tapi baru kayaknya. Tapi baru lihat. Baru ngeliat. Baru lihat aja. Nah, aku tanya apa kawan-kawan? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua yang niatnya bakalan ngobrol-ngobrol lebih. Betul. Yang serem-serem. Semoga menarik. Semoga Begadang menghibur. kita, begadang ya. Begadang. Ini udah jam 12 mungkin ya, Pi ya? Kayak udah jam berapa sih di sini? Kayaknya. Ya, udahlah pokoknya udah malam banget. Tengah malam lewat ya. Tengah malam lewat dan pas banget kita membicarakan hal yang serem-serem, Pi. Betul. Ini adalah sebuah kisah, Pi. Kisah ini dialami oleh kawan aku, namanya Nur Aminuddin. Nur Aminuddin. Nur Aminuddin. Jadi Manggilnya siapa? Mas Nur. Nur. Aku karena sepantaran. Nur juga kadang-kadang Amin, kadang-kadang Udin, Angel, tiga nama kayak gitu kan. Nah, waktu itu kejadiannya sekitar tahun 1990-an. Masih bocah Bi waktu itu. Iya, 90-an masih bocah. Nah, saat itu dalam suasana lebaran, masih bulan Syawal, lagi hangat-hangatnya orang habis lebaran gitu. Rame, banyak orang pating sliwer. Orang mudik juga banyak ya? Orang mudik banyak, udah tumplak di kampung itu sesak. Yang tadinya lengang jalanin, orang pating sliwer, rungsep kata kita. Banyak gue lo dong di sana. Iya, aku mau ngomong banyak orang itu Indonesiaan ngomongnya. Yang buat kami itu ada paham ada enggak kayak gitu loh. Tapi angel, tapi banyak orang-orang yang parlente lah seperti, tapi kita nggak bisa ngomong itu nyebut parlente, yang jelas pakaiannya apik-apik, tapi ngomongnya Indonesiaan kayak gitu loh. Ya, tapi senang aja buat kami karena apa? Ya di mana-mana itu rame. Di rumah banyak jajan, di tempat teman banyak jajan, di mana-mana musik itu banyak, Bi. Jadi orang hajatan Syawal itu ya orang nikahin itu banyak banget. Jadi kalau yang hajatan tetangga ya hajatan kami, apalagi hajatan sendiri kayak gitu. Iya. Seneng banget kita kan. Malah enakan yang hajatan tetangga, Bro Ayung, karena kita nggak repot. Kita nggak repot. Kita nggak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab. Yang penting ngeribetin, seolah-olah manggilnya uak, paman, udah kayak keluarga. Saudara lah. Paling yang kita nggak tahu diri gitu, kalau misalnya foto keluarga kita macel-macel itu di tengah kayak gitu, kon mana kamu sana dulu kayak semingkir kamu fotonya kapan ya nanti kayak gitu. Itu harapan PHP doang, nanti foto cetrek padahal filmnya udah habis gitu. Filmnya udah habis. Iya, sering di ngomong itu filmnya habis kayak gitu, katanya begitu. Nah, ini masih banyak banget orang nyadran. Waktu nyadran itu bersilaturahmi ya, antar tetangga. Jadi dari kampung sini ke sana, dari sini. Ini nyadran di beberapa daerah itu artinya beda, Bro Ayung. Ada yang datang ke makam kayak gitu. Tapi khusus memang gue pernah dulu di Lapak Horor ngebawain cerita judulnya itu nyadran. Konteksnya itu bersilaturahmi gitu ke tetangga, tapi ternyata ada informasi dari kawan-kawan di luaran sana ternyata enggak, kalau di mereka itu kayak gitu ke makam kayak gitulah. Nah, itu beda daerah. Bedanya daerah, beda ini penjelasan yang aja. Konteksnya itu bersilaturahmi ya. Itu seneng banget buat kami bocil-bocil, nggak tahu urusan orang gede kayak apa, yang penting rame. Malam-malam keluar juga nggak menakutkan. Siang-siang banyak orang baik karena habis salam-salaman sih, Bi. Semua orang kayaknya baik semua. Yung jajan ke? Yung makan mie apa bikin kupat. Itu padahal udah ya mau seminggu setelah lebaran. Orang baik mau syawalan semua. gitu. Iya, masih yang berantem, yang padu itu kan pada udah salam-salaman lagi, masih baik gitu. Jadi kita seneng banget waktu itu, banyak kegiatan outdoor yang malam hari bawa ke teman-teman. Terus kalau siang gupak ke sawah kemana aja. Nah, ini lebih menyenangkan lagi karena saat itu tuh banyak sekali orang menikah. Kita selalu, walaupun nggak terjun langsung, nongkrongnya di jembatan yang sekarang situ kadang-kadang lewat situ. Dulu itu kali jembatan yang mau ke arah Bro Tommy. Betul, jembatan merah namanya Brukabang di situ. Nah, itu di situ nongkrongnya di situ. Banyak orang mandi-mandian yang gede-gedean dari kami. Terus juga itu kan pusatnya orang pating sliwer kan di situ. Pusat desa lah di situ ya. Nah, kita senengnya apa? Karena Syawal banyak orang hajatan. Itu biasanya kalau ada temanten lewat,
orang menikah lewat pasti akan membuang ayam atau unggas atau gitu ya. bebek. Biasanya bebek, kalau nggak 3 ya 2 ekor kayak gitu. Kita tuh senang banget karena tim penyelam itu udah pada nangkring semua. Jadi padahal kadang-kadang aku pikirnya sekarang gitu ya, dapat kabar dari mana gitu loh, orang yang nikah dari desa mana lewat ke situ nanti bakalan buang ini gitu kan. Kalau sekarang kan aku ngeliat yang kemarin gitu ya, ada orang buat kayak gitu, buang bebek itu, mereka itu udah nggak ada semangat pengen nyemplung, apaan sih kayak gitu, bebek tinggal beli aja kayak gitu. Kadang juga dia udah megang ini senjata yang pasar yang ada talinya, kayak gitu langsung kena sayapnya, tarik udah nggak ada seninya. Iya. Ada lagi yang modelnya kayak kemarin kawan ini, moga-moga kawan nonton, aku nggak setuju banget. Jadi di Kalikum terus nyemplungin ini unggas 2, tapi simbolis diikat pakai tali. Diikat tali, jadi plung udah nyentuh ini air langsung diangkat lagi. Makanya bukan berarti nyumpain atau kita belain para belis ya. Akhirnya pernikahannya berantakan itu ya pantas. Jangan di PHP-in kayak gitu loh, bangsa kayak gitu. Kesel ya akhirnya. Ya kesel lah, Ya akhirnya kan? Ingin gimana kita merusak rumah tangganya gitu. Iya. Jadi mereka terinspirasi. Mereka kan juga, oh ini ada orang mantenan, aku mau ngadang ini, kita dihormatin. Tahu-tahu baru mereka belum tentu ditarik lagi ke sana gitu. Awas kok. Oh, baru masalah unggas gitu loh. Gimana akan berbagi sama mertua sama siapa? Itu sorry aja ini ya. Tapi iya ada yang seperti itu. Terus. Simbolis. Nah ini kami nongkrong di situ. Aku rombongannya Roni yang bodoh-bodoh semua. Roni belum nyemplung juga. Jikalau dia memang agak gede terus nyemplung pun pasti akan kalah saing sama. Karena lebih banyak yang gede-gede. Penyelam-penyelam handal semua di situ. Bahkan setiap tahun misalnya Agustus ada lomba khusus renang. Jadi 100 meter dari jembatan nyemplung blem, nanti di sana ada pembatasnya tali rapia, balik lagi itu juaranya yang paling cepat. Jadi mereka itu atlet-atlet semua. Nah biasanya kalau bebek kali itu kan dulu lebar ya. Aku pernah cerita di sesi yang lalu, itu pohon-pohonnya rangkap begini kan, nangkep dari sini ke sana, lebar ya dalamnya nauzubillah. Kalau sekarang ada pendangkalan, jadi kalau nantrep terjunnya kepala duluan, terus itu nggak bakal nyampe dasar. Jadi aman. Bisa dibilang begitu. Mereka itu udah renteng, jadi sana mantan wis teka, itu rombongan udah mulai datang, mereka udah langsung ucul-ucul terus tinggal pakai sempak, nggak malu. Para pemuda-pemuda waktu itu ya kakak-kakaknya aku lah sana itu gitu, BPK gegian cepetan bebeknya itu langsung dilemparin, langsung jum kayak gitu. Nah dalam durasi mungkin habis lebaran sampai mau 2 mingguan saat itu mungkin udah mau 4 orang yang menikah dan buang hal yang sama. Sekali nikah itu berapa ekor? 3 ya? 2, kadang-kadang 3 gitu. Tergantung orang paling yang 4 ya, 10 lah. 10, dan kami kebagian seneng nonton itu. Jadi rebutan nyelam ke sini ya bebek hidup mereka bisa menyelam gitu. Tapi ketangkasannya mereka itu kadang ada yang kerja tim juga tetap kena dalam posisi berenang itu nyawuk begitu ya. Nah suatu ketika ada peristiwa di mana itu nonton aja nyampe males. Jadi dari jam 9 itu manten itu lewat 9 apa? Pagi? Mungkin agaknya jam 10-an atau apa ya, lewat, buanglah bebek 3 ekor bebek plung, kita udah nonton sini banget, senang banget, tapi aku kan waktu paling kecil, jangan sampai kedorong-dorong belakang, bilang aku nggak bisa renang, pegangannya nyampe kayak mau diket-iket sendiri gitu loh, begini banget kan, sampai sama tiangnya jembatan, itu semua orang itu rapat, dari yang teman-temannya yang lewat juga nggak langsung lewat, jadi mereka ngeliatin ramai pada tepuk-tepuk begitu kan. Bebeknya nggak tahu itu kayaknya bebek atlet, jadi nggak ketangkep sama sekali. Biasanya itu mau berapa anak, biarkan nyampe 10 bocah itu ya langsung dipalang sini kena. Dapat juga itu. Itu nggak sama sekali. Jadi nyampe mantannya itu lelah lewat. Akhirnya yang penting kita ritualnya udah. Yang nonton duhuran orang tua, duhur ke masjid. Tinggal kita nonton tuh, males yuk balik yuk kayak gitu. Sampai perenang-perenangnya itu sama sekali. Mereka itu pada minggir, nanti nungguin si bebek itu lelah ke pinggir. Dia itu nggak ke pinggir, malah justru kan itu di situ banyak pohon-pohon yang ini ya, yang ke tengah kayak gitu, nyampir di situ, nanti diparanin ke situ, lari ke tengah lagi kayak gitu.
nyebelin paling gak menarik waktu itu, Bi. Jadi sampai sore pun cuman kena 2. Itu ngebuang 3. Ngebuang 3, tinggal 1 ekor bebek. Dan maghrib, lagi-lagi aku sama si Roni dan kawan-kawan, yuk niliki yuk, wis kenapa durung bebeknya? Emang bisa cukup? Ya kalau minggir pegang-pegangan nanti diambil. Ya wis. Itu dari jembatan udah nggak ada siapa-siapa lagi yang nonton. Udah lelah lah ngeliat itu. Ada bebeknya, Bi. Dan itu pas kalau sekarang dengan lewat itu di belakang pasar. Pasar itu kan di belakang pasar. Nah, ngidul lagi ada rumah. Ada rumah penduduk, ya rumah bukan permanen gitu ya. Tapi ada yang tinggal di situ lah sekeluarga. Itu ada dapuran bambu. Terus setelah dapuran bambu yang landai begitu ya, datarannya itu ke kali, itu bebeknya di situ. Wah, kata Roni, gue tau serem banget tuh. Itu serem banget. Ada ohnya. Ada ohnya. Serem banget Serem banget tuh. Itu Indonesia, sebenarnya si Jawa. Kita serem nemen loh. Iya, pasti ada ohnya. Iya, serem nemen ada ohnya. Iya ya Ron. Mana dikep dipegang aja. Isinya buncul, isinya belis, di situ banyak belisnya, apalagi mau maghrib. Wis lah, ora usah. Nggak usah kita balik lagi. Nah, itu malam itu berakhir sore itu sesi itu selesai. Jadi masih menyisakan 1 ekor bebek belum ketangkep ya. Dan kita menunggu mungkin rumah tadi ya, itu namanya Mankadi. Mankadi memungkinkan bisa menangkap bebek itu karena di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya sendiri. Kita itu bukan harap-harap cemas sih. Malam masih main, nyampe aku tidur aja masih nanya sama Mbah. Aku kan kecil. Mbah, bebeknya dapat siapa ya, Mbak? Butem katanya begitu. Mana aku tahu gitu kan. Enggak, soalnya di belakangnya kami Mankadi. Ya liya kae, ya dapatnya sana. Tapi kan bebeknya hidup, urip. Bisa ngurusi bebek sih, kamu tinggal tidur aja kayak gitu udah malam. Iya, tapi aku pengen ngerti. Nah, itu nyampe pagi bangun belum cuci muka sama sekali, udah ngumpul sama teman-teman nengokin bebek ke sana. Itu kan lumayan jauh dari tempatku. Lagi masa kecil kan jalan kaki setengah lari ke sana. Bebek nggak ada, Bi. Bebeknya udah nggak ada. Bebeknya nggak ada. Jadi kita ngelihat Karangidul sana dapuran bambu di belakang pasar, terus sebelah wetannya sebenarnya itu nggak ada. Ada seorang tua itu mau ke pasar ya, ibu-ibu. Lihatnya apa, Tom? Katanya seperti nyai-nyai. Nyariin apa? Bebek. Iya, Nyi, bebeknya wis ketangkep. Bebeknya udah ketangkep. Lah gue bebek katanya. Itu ternyata di bawah jembatan persis. Adanya di bawah jembatan persis. Nyantai, bingung ngapa-ngapain. Jadi dia pinggirannya lagi nyocrokin apa kayak di air atau di air. Di pinggirannya jembatan gitu, di lumpur-lumpuran gitu masih ngunggas begitu. Lagi ngeremis lah. Bebeknya malah nyantai yuk. Dipancing apa-apa, jadi kita nyari batu yang gede-gede ditibanin ngeles kayak memang atlet. Kita sepakat itu bebek itu memang canggih kayak gitu loh. Nah, kita lagi beramai-ramai gimana caranya memperdaya si bebek. Tahu-tahu ada kabar, jadi rumahnya Mankadi itu ada rame-rame orang. Ada rame-rame orang pada ngapain sih itu? Bu, anak wong tabrakan, ada orang ketabrak, itu kan jalanannya. Yuk kesana, kita bareng-bareng kesana. Nggak ada yang pakai sendal, nyeker semua. Iya, zaman dulu. Ya masih makanin. Sama, gue juga kecil mainnya nyeker. Nyeker ya, bawa plastik, jajanan itu yang lebaran dibawa. Astor udah ada belum kongguan lah waktu itu. Pakai mejanya, kantongnya masih di sini. Iya, kalau aku dulu moga-moga nanti keturunan jangan niru ya. Jadi si kaos ini pasti bolong. Jadi kalau dulu nggak ada jajan, gigitin begini, asin di sininya bolong, semua kaosku bolong semua. Itu sambil kayak gitu ke sana. Jadi ada apa sih kayak gitu? Ada apa sih? Itu ternyata mereka kehilangan putranya, Bi. Nur Aminuddin sejak kemarin ketika ada orang hajatan. Ada orang mantan lewat, karena bukan orang situ sih yang hajatan. Itu hilang. Jadi banyak spekulasi. Kalau misalnya dibawa demit kali, mereka tinggal di kali, semua demit udah mengenal baik sama keluarga mereka katanya loh, menurut pendapat orang-orang gitu kan. Apa jangan-jangan ngikut sama mobil manten gitu loh, ke bawah ke sana. Jadi dia juga sama kayak kita, anak-anak yang ya rada nakal gitu. Kalau misalnya petualang lah. Iya, ada mobil bak, mau baknya siapa, mobil langsung tes kayak gitu, Bi. Jangan-jangan ngikut ya. Tapi kalau ngikut ada anak asing yang mesti dibalikin, hilang, Bi.
Dan kita sama-sama pura-pura pusing loh nyari. Yuk goleti nyarinya di masjid di mana ya nggak ada. Kita wis digoleti kabeh ning kono katanya. Di sana udah dicari semua. Ibunya lagi nangis nyariin Aminuddin, Nur Aminuddin di mana? Ada Nur, kadang-kadang Tintin. Adenya banyak sih, Bi. Adenya, kakaknya juga banyak. Nanyain, "Man, anaknya sampean hilang?" Ada yang nanya begitu. Wis hilang ngerti takon, udah tahu kok nanya kayak gitu. Jangan-jangan dipangan bebek, ada yang ngomong kayak gitu, kita kecil kan. Nah, ternyata Aminuddin nggak bisa ditemukan sampai 2 hari berikutnya. Dan yang lucu kan orang-orang ngomong, coba cari di kali, di belakang itu kan dapuran bambu tuh luas ya, gede-gede, terus banyak pohon kayak waru yang lekor-lekor begitu, zaman dulu, Bi. Siapa tahu di situ atau apa, udah semuanya kata Mangkadi, udah dicariin semuanya nggak ada. Akhirnya mau laporan dari polisi desa, mau laporan ke ini kan, tapi nggak usah wis, kata orang tuanya, kita cari aja dulu orang pintar dari berbagai. Itu udah berapa hari berarti? 2 hari. 2 hari. Berarti dari sejak hari pertama beberapa orang pintar daerah, bahkan dari luar daerah didatangkan untuk mendeteksi Nur Aminuddin. Tetap aja hasilnya nihil. Masa di situ kalau kata anak kecil nggak masuk akal, orang anunya di situ kan misalnya rumahnya di situ kok jauh, ada katanya di alun-alun kayak gitu, diparanin capek, apalagi dulu kan dia punyanya becak, pulang-pulang bukannya dapat Aminuddin malah dapatnya marah-marah, asuk udah kayak gitu, dikerjani tok kan, dan pinter-pinter orang kayak gitu. Terminalnya nggak ada apa-apa, tapi mending pulangnya dapat penumpang, dia becak gitu, kayak gitu. Nah kadang-kadang di sawah mana, akhirnya ada seorang yang memang mungkin paling dituakan lah, tapi waktu itu dia di Jakarta, di kampung itu, pulang kampung, akhirnya dicari solusi. Karena momen Lebaran itu. Iya. Nah itu enggak, udah pulang duluan, tapi kayak lagi ngelawat ke saudaranya yang nikahan gitu loh. Kan berapa hari nggak di rumah, pas pulang lagi nanya kan, sebenarnya anak apa, orang tua laki-laki. Ini Nur Aminuddin hilang, aduh hilang nangen di bocah kok hilang-hilang kayak gitu, nyantai kan ngomongnya. Enggak, dari pas kemarin ada manten lewat, udah nggak pernah pulang ke rumah lagi. Lah wong anak ning burine omah kok katanya ada di belakang rumah, ngapain pusing-pusing. Itu langsung toktel ngomongnya begitu. Nggak ada Ki, bener Ki, nggak ada, udah dicariin, udah muter-muter, wis ping pira goletine, udah berapa kali nyarinya, baca bismillah enggak, minta pertolongan Gusti Allah apa enggak. Mereka pada diem, banyak orang begitu. Kita mah sebenarnya ngerti nggak ngerti, dan ngertinya kan sekarang kan. Terus akhirnya ngikutin rombongan itu, ternyata Aminuddin itu ada di dapuran bambu. Jadi dapuran bambu itu ada yang doyong ke kali begini, ada yang jatuh begini. Dan itu proses nyarinya gimana, Bro Ayong? Detailin, Bro Ayong. Detailnya kan setelah orang tua itu ngomong seperti itu ya, dicari aja ke belakang, ada di belakang, nggak kemana-mana, minta pertolongan sama Gusti Allah. Ya Allah, nyampe begitu mamanya kan nangis. Terus ada orang desa juga, akhirnya mereka ke belakang, cukup belakang, itu dekat banget, palingnya berapa, 30 meter lah, itu dekat ya kebunnya Protomi. Agak kesanaan ke ngidul dikit ya. Berarti dia ngalor. Ngalor malah. Nah itu ternyata Nur Aminuddin posisinya itu ada di dapuran bambu itu yang doyong ke sini gitu. Di sini ada kerowokan. Tanah legok begini ya. Tanah kerowokan, tanah legok. Tanah legok itu dia benar-benar posisinya lagi kecil banget, kayak bebek lagi kedinginan nih gitu. Kayak ayam lagi kedinginan lagi kayak gini, kecil banget, udah kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau secara akal gitu ya, ini dataran dari bambu yang doyong begini kan, posisinya si tanah itu miring, landai, dan ini licin banget. Nur Aminuddin nggak bakalan bisa manjat ke situ. Kalau dari air, kalau dari atas kalang dapuran bambu yang rapet banget, itu nyelak ke situ dari kapan kayak gitu loh. Kok bisa ada di situ? Iya wah, ada di situ wah, kayak bocah. Akhirnya tim yang kemarin itu nyari bebek itu mereka terjun untuk sesi kedua, tapi posisinya penyelamatan Aminuddin. Jadi siapa tahu kalau dari dapuran. By the way, bebeknya belum ketangkep ya? Yang ngurusin waktu itu. Iya, tapi belum ada kabar ya. Iya, itu pertanyaan bagus, itu belum itu, Bi. Nah, ini kalau misalnya ditembangin pohon bambunya semuanya, tentu sangat lama dan bisa ngerugiin si Aminuddin. Iya, beresiko. Akhirnya lewat
jalan air, tim pasukan katak lah mereka di situ pakai pasukan bebek. Pasukan bebek, ya bener pasukan bebek. Ya lucunya kan kayak gitu kadang-kadang jebur terus pas bangun lagi sempak yang kondor, akhirnya pada Iya. manuk kayak gitu loh, rame banget orang di Akhirnya situ. set gitu ya. Iya, kadang-kadang alah mau tinggal manuk kayak gue. Terus tadi sempak gitu ya. Iya, pas mereka yang bikin lucu kan kayak orang naik pocan. Mereka itu mau berusaha naik, itu dataran itu bukan lumpur, jadi terusannya akar-akar bambu terus diselimuti tanah gitu kan. Iya, jadi padat, licin. Licin banget. Jadi nggak bisa dini set merusut ya sempaknya ikut merusut. Jadi berapa kali orang ke atas mau ke Amin itu ya kan sekitar mau 2 meteran begini belum. Jadi lucu nonton itu, nggak ada serem-seremnya asli. Akhirnya caranya gimana? Nganggo akal loh bocah, nganggo akal. Pakai otak, jangan nganggo kayak otak gitu. gitu ya. Akhirnya iya ya, dibawain pacul kecil, jadi dipacalin gitu buat naik. Sing mau kayak gini ya kayak gitu. Sebanyak orang begitu, yang ngusulin perempuan, ibunya si Aminuddin sendiri. Ya paculnya dia. Bisa orang ngomong sing mau sih yuk. Kalau lagi kayak gini kak, mikirin kayak gue. Gitu. Jadi lagi suasana kayak gini, aku nggak bisa berpikir jernih. Berarti kan yang lain budak semua. Akhirnya apa? Bisa naik itu salah satu tim katak sampai pas di Aminuddin dia harus pegangan sama bambu begini biar jangan merosot. Tapi ngambil ini ya gimana caranya? Itu kan susah. Jadi dikeroyokan begitu. Lagi pula si anak udah nggak ada gerakan lama sekali. Tapi masih hidup ya maksudnya masih gerak. Ada nafas masih kayak gini. Ya, menggigil gitu ya. Din, kon ora apa-apa, Din. Raimu maning wis gede kayak kowe takoni ora apa-apa kayak gitu. Iku wis biru wis pucat. Gak puskesmas jangan ngomongin puskesmas atau apa, ambil dulu kata yang tua-tua kan. Akhirnya susah-susah bikin pacalan kedua kalinya dari searah yang berbeda, terus bikin kayak tandu darurat. Tapi yang lucu dibikin bambu 2, terus pakai kain sarung, dimasukin bolong-bolongannya lebih. Kayak dicutat dulu bocahnya, ditarik, terus langsung bluk tibanya di tengah-tengah bambu itu. Bukan yang lucu bukannya mereka tanpa persiapan sama sekali tanpa pelatihan gitu. Kena memang yang satunya nggak megangin akhirnya sama juga si Aminuddin berkali merosot gitu. Iya sama kedinginan tapi di situ dia bisa bergerak nggak posisinya jadi dia hati sama dingin mah katanya dingin kayak gini dingin. Bocah pada keprimen kata yang tua-tua. Itu kan suasana pasar juga rame sih. Akhirnya orang-orang yang nyadran itu pada baju-baju pengen nonton ya susah. Kalau saking banyak itu dari seberang. Dari seberang ada. Kalau sekarang konten Iya, konten. Itu akhirnya bisa diangkat ke atas dengan apa susah payah itu pun melalui pinggiran terus ngalor-ngalor dekatnya jembatan. Mereka baru ingin bebek gitu ya jadi kyo singgawa berarti Aminuddin dalam tandu itu di pedang-pedang ini mereka itu antara pengen nganjatin Aminuddin apa bebek. Iya mereka bebek tinggal siji gampang katanya Man Kadi yang bapaknya si Aminuddin bebek aku akeh pan gorok pira tapi buat mereka bebek lebih ini seru. Ada akhirnya perjuangannya. Ada yang membelot beberapa anak-anak dewasa itu pemuda-pemuda yang tetap membantu Gas Mulia itu naikkan si Aminuddin tapi yang lain membelot nyari bebek tadi tetap aja nggak kena tetap nggak kena dan konsentrasi massa itu terbuyar satunya nonton bebek dan aku cenderungnya nonton bebek karena itu lebih udah kelar gitu ya udah nggak bukan masalahku kayak gitu nonton bebek itu akhirnya bebek kena dan kita cuma bisa menunggu saat itu Aminuddin bukan dimandiin tapi dimasakin air panas dipel-pel kayak gitu biar hangat kayak gitu diselimutin rapat kayak gitu terus aki-aki tadi ditanyain sebenarnya ini kenapa bisa kayak gitu sih Ki? Ya penjelasannya ya angel sing jelas bukan ulahnya manusia kayak gitu kamu makanya jadi orang tua yang teliti dihitung katanya kayak bebek kalau udah sore anaknya kamu kan banyak yang kurang itu siapa lah saya ngitung makanya saya kehilangan iya ya Pak, orang dihitung ini gitu Bi. Kata bapaknya cuma seperti itu. Akhirnya udah kan, sesi itu terlewati. Aku nggak pernah ngikutin lagi. Setelah seminggu kemudian, waraslah Aminuddin.
Nah, aku nggak pernah dengar desas-desus itu sebenarnya. Permainan bangsa itu nyulik Aminuddin dengan cara apa dari orang tua, saru. Kalau orang dulu itu nanya-nanya gitu kan saru ke orang tua gitu lah. Beraninya ke sumber langsung ke Ke Aminuddin. Aminuddinnya. Ya kayak gitu dia kalahkan. Men, dolan yuk. Ada yang ngomong, Din, dolan yuk. Mau aku hilang kayak gitu. Nanti aku hilang. Enggak hilang. Anak apa sih? Kata orang tuanya kan ibunya. Dejak dolan, Bi. Dejak main, Bi. Nggak hilang, katanya kayak gitu. Orang hilang kah, perek kah, ning pasar kah. Kalau main jangan ke pasar, jangan lingkungan kali. Mana sana ke tempat kamu aja sana dekat sawah. Di sawah mah aman katanya begitu. Dia aja ke sawah, diiming-imingi jajan lebaran. Itu ke sana baru ditanggap. Kata orang sini ditanggap apa ya? Ditanya-tanyain lah. Din, wingi kemarin itu sebenarnya kamu ngapain sih? Cerita semua gamblang. Jadi aku kan nonton itu orang-orang gede nyari bebek kan belum ketemu yang satu. Terus waktu itu aku pan mandi ke Soren. Soren mau mandi, lah kamar mandinya kan masih bilik-bilik yang bambu-bambu itu lebih. Itu dengar suara pek itu di belakang. Ih, suara bebek. Tangkap ah. Itu bukan bebeknya dia dia anteng karena wareg kan udah kenyang. Akhirnya dia keluar itu lewat pintu belakang nyari si bebek tadi, Bi. Posisinya bener ada di landaian tadi. Tapi agak naik gitu loh, si bebek bisa agak naik ke atas dan kata si Aminuddin, aku pokoknya bisa nyekel, bisa megang si bebek tadi. Kalau aku berusaha, mulai tak deketin, ada yang ngomong gini, aja kayak gitu. Jangan seperti itu ngomongnya. Nah, itu Yung ngomong sama Roni kan kawan-kawan yang lain. Aku orang aku nggak ngeh kalau itu bukan orang. Ngertinya kayak teman-teman kayak gitu loh, Bi. Terus digini kawan kata gitu. Masa itu emang punya kamu? Ya punya aku, jangan diapa-apain kata makhluk tadi, Bi. Wujudnya apa? Wujudnya nanti Bi, ceritain. Kan belum ditangkap sama kamu. Iya, tapi udah wilayahnya aku, ini punyanya aku. Ya ora bisa katanya kayak gitu katanya. Ya ora bisa. Nah, pas aku udah deketin, si makhluk itu deketin, itu mau ada suara ada adzan maghrib, mau adzan maghrib tapi udah gemrengseng gitu, udah ngaji-ngaji gitu ya. Aku ngelangkah, dia itu ngelangkah deketin bebek tadi. Bebeknya ke jalan di situ aja kayak matung bebeknya, tapi wak kayak gitu terus. Itu baru dia ngomongnya gitu, nggak ngomong nyebut istiwa bocah kecil ya. Ternyata bukan uang, bukan orang katanya. Jadi ijo, Bi, katanya ijo, kepalanya kayak alien, dawa, gitu. Warna sininya gede terus panjang, kupingnya lancip. Kupingnya lancip, sininya ada bere-bere semua gitu. Kayak selaput. Gitu ada selaput semua, itu yang konon namanya beruncul. Jebule beruncul. Tapi aku nggak tahu, emang kamu selama ini nggak pernah lihat? Nggak pernah, tapi kan sering bapak ngomong, itu ciri-cirinya kayak gitu, hijau, motonya melotot kayak gitu. Banyak waktu itu? Satu, Bi. Oh, cuma satu? Cuman satu, terus, ya kamu nggak lari, nggak bisa lari. Katanya nggak bisa lari, terus ngapain lagi? Kamu pengen bebek, katanya. Iya, kata si Aminuddin, jawabnya kayak gitu, Bi. Kamu udah takut waktu itu? Nggak tahu, nggak takut, belum ngeh itu tuh makhluk asing, Bi. Makhluk-makhluk astral kayak gitulah, dia ngertinya kayak sesama aja begitu, orang di luar sadar mungkin ya. Kalau pengen bebek banyak, emang kamu kurang bebeknya di rumah, bahasanya kayak gitu. Ya kalau misalnya itu kan buat nambah-nambahin, telurnya bisa dijual. Ikut yuk, ikut aku yuk, nanti aku punya bebek di sana banyak kayak gitu. Ikut, Bi, katanya. Tapi aku jalan ngetan itu kali belum, tapi bukan, itu jalanan banyak pohon-pohon, jalanan kecil, banyak batu-batu kata si Aminuddin. Aku gandengan sama itu udah takut mulai. Kok tangannya begini, kok dingin, basah, kok ada kayak gininya, kok kepalanya gede banget, kok lancip. Tapi kamu kok nggak lari? Nggak tahu, aku nurut aja, bebek soalnya. Kasih bapak seneng banget, anak yang baik, tapi resikonya nggak diperhitungkan. Terus akhirnya ngikut di sana. Ternyata dia ada rumahnya ya kayak rumah aku mirip lah, tapi lebih gede. Bebeknya banyak banget. Nah, ngomong kalau kamu pengen bebek, kamu nungguin di sini aja, duduk ya, duduk di sini nongkrong, duduknya kayak dicontohin, duduknya kayak gitu.
Nah itu di sana malam apa enggak? Enggak malam, enggak siang, sore kayak gitu terus. Aku disuruh duduk kayak gitu nongkrong. Lama apa enggak, Din? Saya delat katanya. Sebentar, Bi, katanya, Bi. Nah itu suruh duduk di situ, kamu ngeliat bebek ada banyak enggak? Bebek banyak banget, tapi warnanya putih semua. Bebek warnanya putih semua. Terus yang botak-botak itu banyak banget katanya. Beruncul-berunculnya. Dulu banyak banget itu belum mainan di kali. Padahal itu jalan, tapi ada kali lain lah seolah-olah seperti itu. Aktivitasnya banyak. Di situ aku ketakutan, baru ngeh itu bukan manusia itu. Jadi udah takut, dingin banget. Padahal sebentar perasaan lama banget. Ya iyalah, ngomong rong dina kayak gitu. Jadi dia ngerasanya sebentar, tapi dia ngertinya sebentar, perasaan lama. Emang lama aslinya. Kamu makan apa enggak? Enggak sama sekali. Nungguin doang gitu. Nungguin. Jadi dia suruh nungguin, kalau mau dapat bebek udah nungguin di sini sebentar kayak gitu. Jadi dia nunggu di situ. Kamu di sananya apa? Duduk di itu pohon yang tumbang kayak pohon potongan begitu, duduk di situ, enggak di kerowokan itu. Terus kamu sadar-sadarnya apa? Aku ngomong terus sama yang itu sih yang serem-serem, bebek aku bebeknya nyong katanya mau kasih bebek, engkau ya kayak gitu, nanti ya duduk aja di situ, duduk dulu, capek banget, dingin banget, padahal sebentar tapi kayaknya lama, ngomong kayak gitu terus, padahal sebentar kayaknya lama, orang dina lama apaan, itu akhirnya lama-lama banyak suara blum, orang-orang pada ngapain, tukang nyari bebek katanya di depan dia kan, itu pada ngapain? Aduh, jangan-jangan mau minta bebek juga sama yang tadi. Tau-taunya aku diambil, kejebur sih atismen katanya. Kayak gitu doang, Bi. Jadi akhirnya dia sadar dari situ. Iya, kalau dibilang nakal ya mungkin kayak lebih ke apa ya, digodain sih, Bi. Tapi ya lama-lama kalau didiemin ya bisa mati kedinginan. Iya, kasihan. Untungnya aki-aki itu datang, tidak lain masih tahu. Ya kayak ditutup tabir lah kayak gitu, pindah alam. Nggak usah ngapain bingung-bingung itu di belakang rumah, nyari di mana sih, di belakang rumah sendiri. Akhirnya di saat itu kan di sawah dapat keterangan dari Aminuddin, ngomongan balik dianterin, aku balik ke wedi. Teman-teman kan kadang-kadang udah apa yang diperlukan dicampakkan. Iya, dicampakkan. Ngapain melu terus, aku kan balikin nang kene, kayak aku kan aku rumahnya di sini, mau balikin nggak berani, akhirnya dianterin sama orang tua ke sana, tapi aku ikut sama beberapa temen ngikutin ke sana jalan kaki. Itu dapat cerita fullnya sama orang tuanya, ya tetap aja nggak ngertinya pas kemarian kalau ternyata memang apa ya, bapaknya itu dari kemarin sering ngomongin makhluk itu terus, sering ceritain makhluk itu sama orang gitu loh. Kalau orang misalkan namanya pasar, tukang kredit, tukang apa, cerita serem ceritain itu. Iya, di sini banyak kayak gitu. Iya, mah sering nguruh kayak gini. Yang lihat biasa itu mah nggak ada apa-apa ya digitu-gituin lah, yang nggak digampangin. Bahkan sering itu suara belum tapi nggak ada bunyinya, ya itu buntul kayak gitu. Itu siluman kali. Ya sebenarnya sih kalau sampean berarti punya apa ya? Ya nggak punya, kalau punya ya lumayanan buat nambah-nambah bebek, ada ucapan kayak gitu. Tahu anaknya sendiri. Iya, tapi sempat ada apa ya namanya ya, semacam fitnah atau apalah, prasangka jangan-jangan manten ini seorang yang ngacak tunggal atau apa seperti itu. Tapi ternyata bukan. Ternyata gitu bukan. Nah itu aja. Dan akhirnya Nur Aminuddin selamat sampai sekarang. Sekarang anaknya banyak. Oke. Baik, udah kelar Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, cerita yang sangat menarik ya, cerita masa lalu di kampungnya Bro Ayung. Dan terima kasih juga buat Mas Nur Aminuddin ya, atas pengalamannya begitu. Terima kasih banyak. Buat kawan-kawan di rumah, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Doa yang terbaik selalu buat kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.